kembali lagi di kebaktian minggu ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau siapin hati dan pikiran untuk berdoa sama Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Seminggu telah kami lalui dalam penyertaan Tuhan. Dan pada minggu pagi ini kami kembali berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah Tuhan, namun hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Untuk kami bersama-sama beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Roh Kudus mengajar kami. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, semua sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Jangan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalian masih semangat kan? Kita mau lanjut nih ke lagu selanjutnya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere.
Kesel juga, bingung lagi. Gimana lagi? Ya, Vio lagi ngapain? aku lagi bingung nih kak. Bingung kenapa? Soalnya aku dikasih tugas kak sama guru aku disuruh nyamperin si Dio. Soalnya dia bikin ulah. Dia ngerobek tuh kak ke tas temennya, tapi dia nggak mau ngakuin kesalahannya. Terus kamu kenapa jadi bingung? Aku bingung aja kak, malas. Soalnya dia tuh badung, udah dikasih tahu, tetap nggak mau. Gak usah males dong. Ingat gak Tuhan bilang apa? Apa kak? Di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi gak usah males, kamu harus kasih tahu kalau memang Gio salah, kasih tahu kalau memang dia salah, karena itu kebenaran. Dan firman Tuhan bilang apa? Beritakan firman. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau dia ada yang nggak benar, kamu harus kasih tahu. Kamu gak usah males. Oh gitu ya kak. Iya dong. Nah kalau si Gio, kalian juga kenal si Gio. Kalau si Gio-nya marah-marah, yang paling penting adalah kamu harus doain dia dulu, baru kamu ketemu dia. Jadi berarti Roh Kudus yang akan bicara sama dia. Sebelum kamu ngomong, Roh Kudus kasih dia jamah hatinya, jadi dia gak akan ngomel-ngomel lagi, gak bakalan marah-marah lagi gitu. Oke kak. Ingat gak yang Tuhan bilang tadi firmannya? Ingat kak. Apa? Coba. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke adik-adik yang di rumah, coba hafalin lagi ayat firman ini ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadinya kamu harus sabar. Kalau melihat ada orang yang badung, yang degil, harus sabar karena firman Tuhan bilang gitu. Dan nggak boleh males. Soalnya Tuhan bilang kita harus beritakan, ya. Jadi nggak usah males ya. Nah, kamu sebelum ke rumah Gio, kamu doain dia dulu. Kamu doain, terus kamu ingat firman Tuhan tadi. Dalam apa? Di mana adik-adik? Dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Kamu kasih tahu apa yang salah dengan kesabaran, ya. Oke kak. Oke? Ya udah, kamu jangan bete lagi mukanya. Bete Oke, Kak. amat ya. Ya udah, kakak mau balik ke dapur dulu ya. Oke kak. Mau masak yang enak. Mantap. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk datang menyembah Tuhan, menghampiri taktanya yang suci dan kudus, membawa seluruh hidup kita, biar hati dan pikiran kita terarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan menjadikan hari ini untuk kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, sehingga hanya Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan ini menjadi syukur permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Siang hari ini kakak mau bercerita dengan tema beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah adik-adik, tentu adik-adik pernah mendengar istilah misionaris. Pernah nggak? Misionaris itu adalah orang yang pergi ke suatu daerah yang jauh untuk memberitakan firman. Nah kali ini ada misionaris yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang terkenal, adik-adik, berbuat dosa. Orang-orang yang membuat negara itu tidak mengenal Tuhan. Namanya Yunus. Nah, Tuhan mempercayai Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus takut karena orang-orang di sana ya jahat adik-adik, ya terkenal jahatnya, sehingga dia takut. Bagaimana supaya dia lari dari panggilan Tuhan? Lalu dia balik arah. Misalnya adik-adik dia ke Niniwe, dia balik arah adik-adik ke Tarsis, ya. Dia naik kapal ke Tarsis. Kemudian di pelabuhan itu dia membayar tiket. Lalu dia naik kapal. Wah adik-adik, di kapal dia sudah tenang. Dia pikir, aduh aku tenang sekarang. Pasti Tuhan akan menyuruh orang lain untuk ke Niniwe. Tapi adik-adik ternyata bagaimana Yunus? Nah, pada saat di tengah laut adik-adik ya, kapal itu diterjang ombak besar. Wah, orang-orang ketakutan. Ya, orang-orang ketakutan. Lah, kemudian kapten kapal bilang, ayo buang semua barang-barang supaya tidak keberatan. Disangkanya ombak itu ya tergantung dengan muatan orang-orang yang naik ke kapal. Lalu dia buang semuanya, dia buang. Tetapi tidak terjadi apa-apa, semakin goyang itu kapal. Kemudian adik-adik, kapten itu keburitan. Apa yang terjadi? Dia melihat Yunus tertidur, ya. Nah, pada saat Yunus tertidur, ya, kapten itu, "Hei, kamu bangun. Kenapa kamu tertidur?" Lalu Yunus baru sadar adik-adik bahwa kapalnya diterjang oleh badai. Lalu Yunus bilang, dia mengaku bahwa aku tuh disuruh Tuhan. Ayo tenggelamkan aku saja ke laut ini. Nah adik-adik, kemudian kapten itu heran ya, dan teman-temannya. Lalu Yunus bilang, tenggelamkan aku, buang aku ke laut ini. Nah, pada saat adik-adik ya Yunus dibuang ke laut itu, kapalnya apa? Kapalnya kembali normal, tidak dihantam badai lagi. Pada saat Yunus ke dasar laut, ada ikan yang besar sekali, ya, seperti ikan hiu. Besar nggak adik-adik? Siapa yang pernah lihat ikan hiu? Itu besar sekali. Lalu Yunus masuk ke perut ikan itu. Coba adik-adik, kalau adik-adik masuk ke mulut ikan, ya, ke dalam ikan, adik-adik tentu ketakutan kan? Nah begitu juga Yunus, dia takut sekali ya. Dia, aduh bagaimana ini? Tapi dengan ketakutan itu dia apa adik-adik? Dia berserah kepada Tuhan, dia menyebut nama Tuhan, dia mengakui kesalahan Tuhan, ampuni saya,
dia minta ampun adik-adik. Karena saya takut dia mengakui dosanya. Aku takut Tuhan ke Niniwe karena orang-orang di sana berbuat jahat. Aku takut. Nah adik-adik, tetapi Tuhan memberikan apa? Damai sejahtera. Sehingga pada saat Yunus dimuntahkan dari ikan, ya, dan tibalah dia di Niniwe, ya. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Yunus itu ya menceritakan, berkhotbah, yang memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Niniwe tidak melawan dia, tetapi orang-orang Niniwe apa adik-adik? Dia bertobat, dia percaya kepada Yesus. Wah, di situ Yunus bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dahsyat ya Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita Yunus, mungkin adik-adik ya di tengah badai kehidupan, di dalam kehidupan hari lepas hari, adik-adik bertanya, Kak, bagaimana saya memberitakan firman? Orang saya masih kecil, saya kan masih sekolah. Kak, saya ini kan masih berdosa, Kak. Bagaimana saya Kak memberitakan firman? Nah, adik-adik bisa memberitakan firman melalui apa? Satu, melalui tingkah laku adik-adik, melalui perkataan, melalui perbuatan, ya. Itu satu adik-adik. Yang kedua, ya, pada saat adik-adik apa? Beritakan firman, ya. Dengan apa? Misalnya, kamu jangan berdosa, ya. Kamu jangan berbohong. Itu dosa, Tuhan marah loh. Nah, itu bisa adik-adik. Kemudian jangan menggosip, ya, tetapi adik-adik apa? Berkata benar. Jangan suka ngomongin orang, ya adik-adik ya. Lalu pada saat adik-adik memberitakan firman, pada saat adik-adik mengajar ya dengan kata-kata adik-adik, Tuhan akan bekerja melalui adik-adik ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan akan bertobat mengikuti adik-adik ya. Lalu yang terakhir apa? Pada saat adik-adik memberitakan firman, adik-adik tidak gosip, adik-adik kemudian bergaul yang baik ya, bertingkah laku yang baik. Lalu adik-adik selalu berdoa. Misalnya si Ari dia berdosa, dia suka nyontek. Nah adik-adik apa? Doain si Ari supaya dia tidak nyontek lagi, tapi adik-adik juga tidak nyontek ya adik-adik ya. Pasti Tuhan akan memakai adik-adik ya dengan luar biasa kalau adik-adik dekat dan mempunyai hati yang untuk melayani Tuhan. Amin adik-adik, amin ya. Mari kita berdoa. Siapa yang mau memberitakan firman Tuhan? Wah, semuanya hebat ya. Kakak mau berdoa buat adik-adik supaya adik-adik dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, lihat adik-adik betapa mereka rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Tuhan berikan Roh Kudus untuk memampukan mereka untuk sungguh-sungguh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat Tuhan liburan ini Tuhan Yesus, di saat pandemik ini Tuhan menyertai adik-adik, Tuhan memberi kesehatan, berkati orang tua mereka Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik harus apa? Harus menjaga kebersihan,
harus selalu berdoa dan selalu makan makanan yang bergizi. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari permulaan kita sudah memuji Tuhan, sudah BNV, hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa penutup dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami merasakan damai sejahtera sukacita yang datang daripada Tuhan. Hari ini kami sudah bisa beribadah melalui siaran online ini. Engkau yang menolong dan menyertai kehidupan kami, memberkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan hari-hari ini, kiranya itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga memberkati orang tua kami yang sudah mengasuh merawat kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang senantiasa membantu kami. Berkati juga GBI Wow ya Tuhan, sehingga senantiasa GBI Wow ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Gembala kami, Pak Iwan, Bu Ola sekeluarga, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Berkati Pak Sony Wapau, berkati juga Pak Niko beserta keempat wakil gembala yang ada ya Tuhan. Biarlah pelayanan GBI Gatot Subroto ini nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita semua angkat tangan, kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera sukacita yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian di dalam kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Kalau masuk rumah bersihkan diri semua, jangan lupa cuci tangan. Dan hari ini kita tetap dalam kondisi sehat dan fit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.